Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Inna sa'atan atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Toha ayat 4 boleh sampai 5 boleh, insyaallah kalau diizinkan Allah. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman, Islam dan ihsan masih ada di setiap pribadi kita. Kalau kita cari dalam kehidupan, tak banyak yang dia bawa umumnya lah dipanggil Allah. Tapi kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Mungkin Allah sedang menanti taubat kita, kerana tak ada kita tidak bersalah dalam menjalani kehidupan di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Diwajibkan bagi setiap pribadi kita berselawat ke Nabi. Dan setelah Nabi meninggalkan kita, kita harus melanjutkan tugas Rasulullah, yaitunya amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap belajar Al-Quran. Nabi menyampaikan khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ia. Jadi kita belajar Al-Quran, kita berusaha untuk mengajarkan, itulah manusia yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam kini kita pengajian kita ayat yang dibaca tadi surah Toha ayat 4 boleh sampai 5 boleh. Sungguh aku ini Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, laksanakanlah salat dan mengingatku atau berzikir kepadaku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku rahasiakan waktunya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Itu ayat yang akan kita kaji malam ini. Ayat 4 boleh sampai 5 boleh. Surah Toha.
Ayat pertama dimulai oleh Allah, ayat kul dulu diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disampaikan ke Nabi kita. Ketika Nabi Musa berada di lembah tua. Apa kecik Allah kecik Nabi Musa kepada Allah? Di mana engkau wahai Allah? Lalu jawab oleh Allah, sampaikan bahwasanya aku ini adalah Allah. Innani anallah, sungguh aku ini Allah. Nah, sungguh itu apa tuh? Kata-kata sumpah. Benar-benar aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Di bab caranya kita supaya paham dengan ayat tadi. Setiap yang diciptakan Allah itu banamu. Setiap nan banamu ada gunanya. Setiap nan baguna ada tujuan Allah. Ongi yang paling makhluk paling ketik diciptakan Allah lah. Lihat ada guna ongi itu. Berapa banyak orang yang hidup yang manjur be ongi. Ada gunanya di Allah. Allah itu ada jemaah yang bertanya, kamu siapa bagi nama Allah dulu ya? Allah itu sendiri. Kalau nama Allah itu banyak lebih 1000 itu. Tapi 99 wajib kita mengetahuinya. Jadi Allah itu awal juga Allah tu tak? Akhir, zahir, batin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan nama Allah itu. Al-Quddus yang maha suci, Allah. Tapi dihimpunkan kepada alif lam lam ha. Kalau kita cari nama Allah itu kan ada di hati kita tak? Kalau kita kurangi alif, apa yang tinggal? Kita kurangi alif cik, apa tinggal? Baca lillah. Lain menunjuknya ke Allah itu dalam surah akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Kita kurang pula lam tu cik. Apa tinggal? Lahu. Lain masih menunjuk ke Allah. Dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat kursi, ayat 155, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Masih Allah lah. Kita kurangi pula lam cik lain. Apa tinggal lah? Lain masih Allah tu. Dia ada dalilnya. Qul hu wallahu ahad. Ada dalam surah Al-Ikhlas. Kita kurang pula ha cik lain. Apa tinggal? Apa tinggal? Tak ada lah. Tak ada masih ada itu. Allazina yu'minuna bil ghaibi, surah Al-Baqarah ayat ke-5. Berarti yang tak tampak itu gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan iakan salat. Dikurangi tetapnya menunjuk kepada Allah. Itu ya nama Allah tadi. Tak ada ahli pada itu. Tinggal kita untuk sampainya kepada Allah tadi, akunya jalan awak. Alif lam lam ha. Alif itu mengisyaratkan kepada zatnya Allah. Zat boleh panjang-panjang gaji. Laisa kamislihi syai'un. Tafakkaruna fi khalqillah, kata Allah dalam diskusi, berfikirlah kalian tentang ciptaanku. Wa tafakkaruna fi zatillah, jangan difikirin zatku. Nah, kalau zat kita fikirin kondu tak sebelah deh. Itu kepada kodwi kita udah. Lam itu menunjuk kepada, ha itu menunjuk kepada af'al Allah, artinya perbuatan Allah. Syariat nama tu dikaji untuk penguasa tadi tak? Apa nama syariat? Dan dapat dicalik, dicium, dirasa dengan kulit, dengan daging hitam, putih, harum, wangi. Duduk togak tu salat tu syariat tak? Syariat itu.
Kalau kita hanya asik dengan syariat, kita tak sampai pada Allah. Fikih nama hukumnya. Rukun Islam yang kelima. Kemudian lam pertama itu asma. Kalau af'al ada di tubuh, Allah nampak di tubuh kita perbuatan Allah. Dulu buat awak hitam, kini lah mulai putih lah, nampak itu Allah awak. Syariat itu. Dulu awak kuat, kini lah mulai lemah. Itulah nampak perubahan. Apa kecilan Nusi Ar-Rahman? Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fanah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itu yang tidak pernah berubah. Lam pertama itu dinamakan asma, nama Allah. Di mana nama Allah di kita? Kolbu kita tu apa ungkap panah tiawak tadi, apa ungkap panah? Lewat dengan hati tadi. Apa ungkap panah? Allah, 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 Allah. Di hati itulah terletaknya kasih sayang. Sifat apa nama Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tak boleh lope wak zikir situ. Kalau wak apa tu zikir kolbu namanya dek terikat naqsyabandi, zikir ismu zat, menyebut nama zat. Dek pengajian awak tu diliputnya la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati, meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu, dari rambutnya sahalai sampai darahnya setitik kalimah sama tomato. Diliput di situ tadi. Lam kadu itu namanya sifat. Apa yang pertama aktif ketika kita layu? Apa yang pertama sekali aktif ketika layu? Nafas. Mata lu mencalinya 7 hari lah. Sampai boleh hari telinga lu mendengar lah. 21 hari baru bisa apa tadi? Nafas. Apa zikir nafas kita? Hu Allah. Ungkapan keluar hu ke dalam Allah. Bikin minit lah. Langgian mana? Hu Allah. Lewat perhatiin itu. Hembusan nafas awak tadi le perhatikan kalau lo gitu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika duduk dalam pembaringan mereka yang tetap menyebut Allah. Bila perlu kita zikiran tadi itu. Zikirhu Allah tu bila kita amalkan. Di waktu kita akan mati, kok lidah nyola kolu, talingo nyola poka, lain mata nyola rabun, kok kudarat nyola habi. Tak bisa lidah tadi digerakkan. Kalau ditakdirkan kita sok berangkit pulang ke Allah di ruang ICU, lebih bisa nak menjenguk antarkin kawak tu. Tak bisa. Di waktu itulah butuh kita zikir itu. Nabi menyampaikan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kepada yang matimu la ilaha illallah. Bukanlah mati pulang aja. Hati kita lah mati di dunia, ditalkinkan dengan la ilaha illallah tadi, hidup hati awak balik. Itu kita butuhkan itu besok. Alif itu mengisyaratkan kepada zatnya Allah. Zat itu ada tajali pada sir awak. Adilah nampak Allah lewat tu tak? Sekali-kali memandang kita keluar diri kita, tampak lewat kekuasaan Allah. Kali-kali memandang awak ke diri awak, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Ala dipandang di diri tadi, barulah nampak lewat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hening,
sunyi dari nan di luar, yang dari nan di dalam, nyatukan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Diri yang zahir memandang diri yang batin. Ada syariat diri, ada tarikat diri, ada hakikat diri, dan ada makrifatnya diri. Ana syariat yo tarikat sok tu masuk ke tanah itu. Syariat nang kat tubuh kasar dak. Tarikat diri hati kau masuk ke tanah kau. Nang pulang ke Allah, hakikat yo makrifat diri tadi tu nang pulang ke Allah besok. Ruh josir nang pulang ke Allah. Kalau dak dapat jalan dek kita kini, tu dak dapat waktu pulang selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kenal aja Allah itu, kemudian untuk sampainya besok kita kepada Allah, tentu kita minta jalan. Yang kita minta 7 boleh kali sehisa malam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau tunjuk aja lah bisa selesai. Baiklah Pak, kalau dumai Pak tu jalan juga enggak Pak, bisa selesai lah. Kalau dak ada pembimbing, tak bisa. Sebetulnya jalan yang di muka suit di situ tadi jalan 7 yang bertingkat, tak jalan lui deh. Apa jalannya? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, mahabbah, fana, baqo. Itu 7 tu jalannya. Apa nak syariat tadi? Nan dapat dicolik. Syariat nan tampaknya tu tarikat adalah jalan hakikat, tujuan batin, makrifat adalah pengenalan de iman pambalui tubuh. Kita kaji jalan yang 7 ni tak? Nak be jalan nak pulang so. Kalau lo itu malam kau tak kembali ru ke jasad itulah pulang kali tu. Tak ada balik ke dunia lah itu. Pertama jalan syariat dan dapat dicalik tu. Tarikat adalah jalan. Jalan lurui lagi tarang yang tersimpan di Quran balafat ba makna ba mantik ba maani adonahu dengan saraf. Itu yang tarikat. Kalau orang arif dahulu, orang kenal aja Allah, nak mudah kita mempelajari tarikat tadi ditulis buku. Kalau tarikat Naqsyabandi itu Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu. Tarikat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Anjailani. Tarikat zaman Syekh Saman. Itu yang mengapakan tarikat tadi. Hakikat itu tujuan batin kita, merasuk. Kalau kita kubak pisang, celik pisang tu syariat nama pisang tu. Cara mengubah tu tarikat nama tu. Kalau tak kubak nama dimakannya tak. Rasul yang tersimpan di dalam tu ni hakikat. Kenal awak jo pisang tu ni makrifat. Yang empik-empik itu. Tarikat jalan. Kemudian hakikat merasukan hadirnya Allah. Allah tu tak jauh di kita, cuma awak yang jauh di Allah tadi, rasul yang jauh. Dalam surah Al-Kahf ayat yang kita kaji petang, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Okey Allah ke kita. Cuma rasul yang jauh dari Allah. Makrifat itu pengenalan. Lah kenal awak je Allah. Kalau tak kenal gitu juga awak ke babini dia tanya kata orang lain bisa deh. Tak lebih dia awak antara bogok hitam godang orang tak apa. Kenali dulu. Jo Allah kita harus kenal aja Allah. Apa kenal Allah? Kecek para ulama Umar bin Khattab menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, sungguhnya kenal dengan Allah. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal dengan Allah, tiada jasadnya tadi. Apa dek tiada jasad awak tubuh awak tadi? Tak ada bisa kita bergerak kalau tak digerakkan di Allah itu. Ambo mengaji malam kini tak akan bisa mengaji kalau tak ada kudrat. Tak akan mungkin ada kudrat kalau tidak ada iradat. Tak akan mungkin ada iradat kalau tidak ada ilmu. Tak akan mungkin ada ilmu kalau tidak ada hayat, kalau tidak hidup. Tak akan mungkin hidup kalau tak ada yang maha hidup, itunya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya
Man arafa rabbahu karla lisannya, keluh lidahnya. Apa contoh itu? Ladak basuak jo anak lah 10 tahun lego disobui nama anak tadi. Kalau tingkat syariat yo sobui zikir tadi. Tapi di tingkat makrifat dirasukan Allah. Artinya dalam zikir hafi dirasukan dalam hati, dipahami maknanya. Apa yang kita rasa nanti? Allah tadi dipahami maknanya. Apa makna la ilallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud ilallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La maksudun ilallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun ilallah, tidak dituntut kecuali Allah. La ma'bud ilallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu artinya jahat hafi di syariat sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Amanona lahir. Kena tubuh kau lahir dari ibu dulu tak? Sepakat lahir dengan batin. Batin mana? Hati. Syariat menyuruh kita maduk ke kiblat tak? Hakikat menyuruh awak maduk kepada Allah, hati tadi. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa makna minal musyrikin. Aku hadap ke wajahku, dak wajahku itu. Syariat dia wajahku, tapi sebetulnya wajah batin tadi. Kadang kita solat awak nem batin lopi ke tengah sawahnya. Awak togak solat wajah maduk ke kiblat, batinnya lopi ke ladang kai. Sampai nyokanak sampai kumbu kai. Sudah kita sepakatkan lahir je batin tadi menghadap ke Allah. Artinya berpandang-pandangan hamba aja Tuhannya. Seakan-akan kita memandang Allah tu nama musyahadah. Menyaksikan diri akan Allah. Seakan-akan awak dipandang Allah, muraqabah, merasa diintip dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku perlu dek kita tu. Kalau dak sampai awak ke situ, solat kita hanya solat syariat duduk togak, tetapi dak ada batin kita tadi menghadap kepada Allah. Kalau hanya solat syariat yang kita lakukan duduk togak tanpa ada rasuk, semakin rajin salat, semakin 3 jam bagunjing awak tengah sawah deh. Semakin rajin sembahyang, semakin bagunjing awak. Tapi kalaulah batin kita tadi yang menghadap ke Allah, kita tak bisa leh menyebut kekurangan orang lain. Apa iman awak tadi Nabi nyampai, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman kamu kecek Nabi sebelum kamu mampu menyayangi dirimu, menyayangi saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Ala bisa kita menyayangi kawan seperti menyayangi awak. Berarti kita lu beriman lah. Walaupun pula tungang-tungi kita salat, iman awak lu diakui Nabi. Kayu payah kaji tu. Dia sulit kaji ni. Kemudian hafi di tarikat kalimah sama tomato. Apa kalimah itu tu? Yang kita ungkapkan. Suratannya Allah dawiknya Nur Muhammad. Apa suratannya? Allah dawik je tulisan le pernah berpisah. Tidak ada dawik, ada Allah je Muhammad le berpisah. Ada zat, ada sifat, ada Allah, ada Muhammad. Tak pisah itu. Tulisannya Allah dawiknya Nur Muhammad, meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu, dari rambutnya sahelai sampai darahnya setitik kelimah sama tomato. Oh kita main rasul kau tak di jahar di syariat ke? Kau hofi ke? Kau nak kita amalkan dulu. Hofi di hakikat nur sama tomato entah himpun pada urik tali nyawa tu namanya. Adapun gorak nyawa 120 kali senapas. Bernapas sekali tak? 120 kali gerak. Kok zikir wak di situ pahalonya satu gorak satamat Quran. Berapa kali kita nama Quran tu kalau pandai zikir situ tu.
nur sama-tomato nan tempun pada urik tali nyawa tu namun le kita kaku uik awak ko le bodo nyui dak atunya tali nyawa tadi. Kalau bahasa Allah mak jo kawan itu tajamlah biso dalam tubuh Ustaz Epi dak sampai pamai biso jala disinggung tali nyawa tadi dek kang tu bongkak ketiak dek. Tapi kalau zikir lah dak insyaallah dak kebagai. Di situlah terhimpunnya tali nyawa. Khafi di makrifat, hilang kalimah padam cahaya sampai hilang lahnya diri. Tak boleh kalimah tadi hilang diri. Cuma apa ada tu rasa merasa selalu dipandang dan ditatap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Aku zikir khafi go tak diungkapkan itu cuma dirasakan, bisa diamalkan di waktu sehat dan bisa diamalkan di waktu kita akan mati besok. Penting nak buat zikir itu tu. Hadapi suruh itu pulang selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni maka sembahlah aku. Mintalah kepada aku yang Allah. Dalam solat kita kan minta ke Allah nak. Rabbighfirli warhamni wajibburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni sayangi aku, wajibburni tutup aibku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni beri aku rezeki, wahdini beri aku petunjuk, wa'afini beri aku kesehatan, wa'fu anni maafkanlah aku. Kalau jarasu kita ucaplah salat tu bergetar tubuh dia tu. Apa seorang meminta ke Allah? Ke manusia je kita minta mondonda awak tak? Dek kita dia giat dek kawan dulu awak sedang nak piti awak dia giat piti dek kawan 10,000 tahun 2005 dulu dah. Kini tak kena dek awak tak? Kini Allah lah berapa banyak bagi kita nikmat, alai tak kena Allah dek awak. Wala ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, takkan sanggup kamu menghitungnya. Namun Allah itu sulit diingat, mudah untuk dilupakan. Sulit ingat Allah tu. Melupakan mudah. Dunia itu mudah diingat, sulit melupakannya. Kau tak masa haji kita kadang atas ni pulak lado tan tiba pengandang deh. Ya tak? Ibu dia pulak lado deh. Lado lah 70 gini kalau ambil 70 kilo so ada peti dia je. Ada kali-kali so tu. Jadi jangan sampai kita begitu. Jadi untuk dapatnya ingat Allah tadi baru kita mulai mengenal diri awak tadi. Lah kenal awak jo diri maka kenal kita oleh Allah. Kemudian setelah kenal timbul mahabbah. Jalan yang kelima. Apa ti mahabbah? Cinta. Kalau cinta boleh. Tak kononyo torui. Kalau latim tibo di mahabbah itu ikonyo umi Rabi'atun Adawiyah nyolah di makam mahabbahnya. Kalau di makam syariat dia magok surga itu salat takut neraka. Tapi kalau di makam mahabbah Rabi'atun Adawiyah, wahai Allah, kalau aku salat masih mengharap surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku salat takut di nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Sekali-kali engkau jangan berpaling daripada aku ya Allah, karena aku cinta kepadamu. Alai magok surganya. Ingin sesuatu dekati yang punya sesuatu. Ingin surga dekati yang punya surga. Takut di neraka dekati yang punya neraka. Keluar kata-kata romantis di Rabi'atun Adawiyah karena sampai kepada tingkah mahabbah, artinya telah mencintai Allah. Setelah mahabbah dan kaunam fanah nama. Fana artinya mentiadakan. Apa fana pada fi'il? Segala yang mewujud menunjukkan kepada wujud. Mana yang mewujud? Tubuh kau mewujud, dunia kau mewujud, kau menunjukkan kepada wujud Allah. Kalau tak ada Allah, kan ada apa? Dunia tadi. Tak akan ada. Fana pada asma,
sagalonen ado kebenaran semata-mata. Abon sedo tu yang diciptakan Allah tadi benar sedonya, tak ada salah cik juga. Fana pada zat, hilang kalimah padam cahaya sampai hilanglah diri di dalam buluh babuluh, dalam buluh telang baduri, di tubuh ada batubuh, di tubuh insan tajali. Muhammad memecah tubuh, di situ Allah tajali. Artinya apa itu? Itunya namanya menyembah Allah tadi, dan Muhammad namanya. Bapa namakan Muhammad sewana diri tadi karenanya dak pernah baduto, artinya sifat terpuji. Kok dapat dia HP di tengah jalan, HP iPhone 9 juta beli, ni Muhammad di dalam apa ya? Kok dak awak munyo le tak? Tu yang datang dari nyo tadi. Kata qadim, kata dahulu, kata kemudian, kata bacai. Tu yang pertama datang dari nyo. Timbul kekuatan yang kedua kok kalau ditayik dapat nonton YouTube dari. Tu datang dari nafsu. Apabila nafsu lah nak ambil akal lah kamu usah supaya nak jangan tampak dia orang. Kau yang kita bimbing jo Quran, akal, nafsu kita bimbing dengan Al-Quran supaya dapat wak selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Kalau sampai di tingkat ke-6 tadi, bako nama. Tu jalan ke-7. Apa nama bako? Kekal. Kekal apa ni? Selalunya merasakan Allah dalam menjalani kehidupannya di dunia. Apa ni kalau dari mulut ilah? Kalau kan bako jonya ucapkan lah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nya dari pekerjaan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ala pernah lopi tu? Tak pernah lopi merasakan Allah. Nampak yang lebih suci dia, Subhanallah, Maha Suci Allah. Nampak sesuatu yang baik, gadi orang nampak dia, Masya Allah, dari Allah. Salahnya, Astaghfirullah. Bajonjinya, Insya Allah. Ada sesuatu yang menyakitkan hati, Innalillah. Tujuh atau tak? Ada kita kadang dalam hidup tak dimulai dari situ. Itunya sebetulnya isinya oleh Allah. Dimulai dari yang tujuh tadi, baru kita dapat zikir. Apa kecik Nabi? Manusia itu dimatikan atas kebiasaannya, tabiatnya. Kalau lah biasa lidah tadi zikir, dan hatinya besokkan berzikir. Walaupun lidah kolu telinga pokak mata rabun kodara abi di waktu mati, namun hatinya tetap zikir Allah, 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 Allah. Itulah yang akan dapat pulang selamat kepada Allah. Itu yang kita cari dengan Al-Quran. Sembahlah aku wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Apa bedanya mendirikan salat dengan melakukan salat? Kalau melakukan salat orang tadi lado lah cukup rakaat lah jadi itu. Tapi rasa tak nyambung ya Allah cik jo. Kalau orang mendirikan salat, inyolah tuduk togak syariatnya, tetapi salat itu memperbaiki hidupnya, memperbaiki perbuatannya. Apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim, orang yang salat itu ada bekas sujud di mukanya. Tak di konyang ni, di wajahnya. Apa? Salat tadinya praktikkan dalam kehidupan. Dalam salatnya menyerah ke Allah, di luar salatnya juga akan menyerah ke Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Kadang dalam salat kita lah nyorah ke Allah, di luar salat dakwah lah kadang-kadang termasuk ambono nyampain disampainya di tingkat penyerahan kepada Allah. Wa aqimis salata lizikri, dirikanlah salat dan ingatlah kepadaku. Abak po kan ingat tak dak beri tak? Kita belum kenal jo seseorang lebih bisa awak mengingat lah. Ada bisa mengingat lah tu. Tapi lah kenal lah jo baru ingat. Zikri itu boleh diartikan ingat, boleh diartikan merasakan, boleh diartikan menyebut. Itu zikir tu. Kalau zikir awak di tingkat syariat, la ilaha
Ha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jahar di syariat, jahar di tarikat, jahar di hakikat, jahar di makrifat. Sabui dulu nama tadi. Semakin kita banyak menyebut nama Allah, semakin diantarkan kita ke rasul tadi. Kalau awak tahu jalan itu kecil Allah dalam surat Muhammad, Nabi menyampaikan afdalu zikri, yang paling afdal zikir itu yang paling baik. Dalam surat Muhammad ayat 9 boleh, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dan kita harus di dalam pengajian awak lah kau sampaikan, mangko carilah dalam zikir, lakukan dalam solat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Apa yang cari dalam zikir itu tu? Alamulai wa iqamah la ilaha illallah, itu nyawa elakang. Tak zikir jahar itu, zikir hafi itu. Perhatikan dulu turun nyanyi nafas awak tadi sebelum takbir. Buang nafas dulu keluar ke dalam Allah. Cari dalam zikir dulu. Atau kita perhatikan detak jantung awak tadi. Allah, Allah, Allah. Baru kita angkat takbir. Allahu Akbar. Sudah dapat tidak khusyuk tu. Cari dalam zikir, tu zikir itu. Lah dapat dalam zikir, lakukan dalam solat, dalam terhubung ke Allah terus. Biasakan dalam hidup sehari-hari. Rasa berallah, dekat ke Allah. Disudai tak kalau kita kaba pulang. Bila kita pulang, lah tiba tamu terakhir malaikat maut, malaikat pemutus kenikmatan yang sementara, malaikat pemisah antara ruh dengan jasad. Itu pulang kita oleh. Siap tak siap pulang, beramal tak beramal pulang. Tinggal anak, tak beda Allah tu. Waktulah ditentukan. Disudai tak kalau kaba pulang katiku angin dan batiup. Batiup nafas kita tu di waktu ke pulang tadi. Iko boti awak ko lain pencibo nanyik tulang bersirak, nanyik tulang boti tak, sakit tak. Tu boti tu suutnya kan batawi dijujuik dari tulang bersirnya, sehingga boti kita tadi sakit urek tadi melepas seluruh keluar tadi bergetar urek tadi. Itu disebut sakit waktu ke pulang tadi. Ketika ombak ne basabung, dak bersiaga gelombang suut di waktu sakaratul maut tadi. Apa dak kan bergelombang awak tu, anak ketinggal, harta ketinggal, sawah ketinggal, cucu ketinggal, istri suami ketinggal. Banyak gelombangnya. Kalau kita dak ada ilmu di dunia, dak ada amalan zikir hafi tadi, payah pulang suut. Apa kecik iblis ke kita? Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, air kau laikan diminum, nasi kau laikan dimakan. Namun samantang pun itu duakan Tuhan dan satu dutokan Nabi Muhammad. Kok mati dalam keadaan itu, mati dalam keadaan kafir tu. Kok lah kau dari ulu mangko kau lah kamu aru. Kok lah kau di dalam lah kau dah mulai di hati. Kau sih kau mulai kau dah. Tak sonang celi orang tu lah kau tu ah. Mangko kau lah kamu aru. Kok sesik di mamulai, mangko salah lah tujuan tadayu jadinya. Supaya dapat besok selamat, perbanyak kita zikir di dunia. Kecil Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni, siapa yang berkata la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga dia aman dari azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan itu usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap umat dibalas dengan apa yang dahulu telah mereka usahakan. Sungguh kiamah itu akan datang. Apa arti kiamah? Berdiri. Kalau hancur tu zalzalah itu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi dengan goncangan dasar. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi pun mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha,
berkata manusia, apa yang terjadi pada bumi ini? Bi annaka rabbaka auhalaha, dengan itu dari perintah daripada Tuhanmu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi pun menyampaikan beritanya. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan secara berkelompok-kelompok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat amal kebaikan zarah sekalipun akan dilihatnya, diterimanya. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah, siapa yang berbuat amal keburukan seberat zarah sekalipun juga akan dilihatnya setelah sampai di masarnya Allah Subhanahu wa taala. Mencaliak mata kan elok, kedak dan elok dicaliak saya tadi 2 kali, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mandonga telinga yang tidak baik itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu bitusuk datangnya kiamat, artinya berdiri, dihidupkan kembali, mulai dari Nabi Adam yang pertama mati di dunia sampai yang menyaksikan kiamat dihidupkan kembali. Tapi ada orang yang jatuh dalam lawi tak? Apa cara medbin ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di tubuh kita tu hendakkan hancur. Azbu zanab namanya. Azbun artinya tulang, zanab belakang, ada tulang ketik di belakang tu. Ditiupkan sesangko kalau yang kedua so dicari dek ru dilihat azbu zanab tadi. Ibarat orang memancung tampisang batawu lihat togak gitu lihat bentuk yang kini di akhirat, tetapi bentuk rupa kita tergantung dengan perbuatan kita selama hidup di dunia. Kalau dia mencibir je kau jauh tu bawa kepala tu. Tau lip hanya penyang dia tau benar lip senu lagi. Bawa kepala tu tergantung dengan perbuatan kita selama hidup di dunia. Atau kan kita tempuh dak dapat tidak itu sesuatu yang pasti, itu adalah kepastian Allah dalam berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktu terjadinya. Allah sampai Allah bila datang kiamat dalam Quran tidak dirahasiakan oleh Allah. Agar apa? Agar kita tetap bersiap awak. Karena Nabi pun tak disampaikan bila datang kiamat tadi. Tetapi kita harus bersiap agar setiap jiwa, kullu nafsin bima tas'a, agar setiap jiwa dibalas dengan apa yang diperbuatkannya di dunia. Abak pun dek jiwa itu tidak tubuh je. Jiwa itu tak. Kalau kini domam anak kita apa dia sakit. Jiwa dia tak. Tubuh kalau lah sakit jiwa, tubuh ikut lah. Itu disebut anak di buah hati. Si jantung hati, buah hati tak. Kalau domam anak apa tiwak dia. Iman hitam dia agu, tu dan penceliakan lunak. Dek jiwa dia dekat di balai besok. Dan tahu dia sakit tadi. Apa yang jiwa? Sering sampaikan itu tak? Pertama ditiupkan di Allah ke kita ruh nama. Arwah kalau banyak. Ibu di tubuh. Lah meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu. Dari rambutnya salai sampai darah yang setitik. Jiwa nama oleh. Oh jiwa ni kita lagi makan ya Quran. Kalau tak dia lagi makan itu je ilmunya. Ponnya jiwa dia. So tadi mana kan ada PPT so aja. Agu dek tua. Lah mulainya makondak ke sesuatu hati nama oleh. Yo nandak na hati dan sokan pintu tu dia nendi masih anu dia tak. Lah menginginkan sesuatunya nafsu nama oleh. Bakondaknya kana buruk amaratu bisuk nama. Stabil kondak lawamah nama. Bakondaknya kana elok mutmainnah nama. Mencalinya basar nama. Mendongengnya sama nama. Mengeceknya kalam nama. Apabila tajalli rujuk jiwa tadi di tubuh kita, bisa berjalan, bisa mengecek, bisa mencalik. Apabila lah dijopui itu di malaikat maut, lihat doa guna di tubuh kau lah.
Tadi orang sayang kawak sudah tu boleh. Takwik deh. Dia apa kita disayang aja kini dia ada ruh, dia ada jiwa tadi. Apabila jiwa dia puik malaikat maut, tak ada lah sayang orang kawak. Karena kita diantar lah ke dalam kubur tu alam yang kan kita tempuh. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk nasib kalau lah mati, harta yang banyak dibagi orang. Yang engkau makan akan menjadi kotoran, yang engkau pakai akan menjadi ronsokan. Kau jadi ronsokan lah kalau dipakai. Yang kamu tinggalkan akan menjadi warisan. Jika dibagi di anak dan tinggal warisan nama tu. Itu yang kita usahakan jadi dunia. Mulai awak bermuhasabah di dunia tadi, kita hitung lah kesalahan awak. Jangan sia-sia awak metong kesalahan orang. Lihatlah kesalahan awak. Tunggu di sebuah lain nampak dia awak. Gajah di pelupuk mata dak joli dia kita. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan de lalamo pada dunia. Bara banyak kesalahan, dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo talingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobat pada Tuhan. Sabab ba'ala dek ba itu hidui ko ba umpama orang balaya. Lawi lope kadiadang angin badai kiri kanan, baumbak bagal lombang pulau. Kota tompang bidu tiri bidu indah bapandayuang sampan poca masuk itu. Kamala badan ke bagantung di tali konan tali nyoka putui. Leba pogang di cahayo nyoka padam. Bagantuanglah di tali taka putui di cahayo taka padam di kalimat takkan hilang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya kami Allah, tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Atunan kan kita usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Jadi dibalas besok jiwa itu sesuai dengan apa yang telah nyolakukan selama menjalani kehidupan di dunia. Itulah pengajian kita malam kini. Kalau ada salah janggal ambo mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.